Video Pasu ditabrak, dan ini tuh kejadiannya sudah seminggu yang lalu ya teman-teman. Alhamdulillah Pasu juga sudah agak sembuh, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Suami masuk UGD karena ditabrak dan terseret di seberang RS. Mana? Rasanya sih enggak. Kalau benjolan sakit? Iya. Mungkin itu aja karena kena di bench itu dikit. Tapi apa nanti di itu aja. Udah, tinggal nunggu obat. Itu aja, tinggal nunggu obat aja, mungkin boleh balik. Ini udah itu semua kan tersalapin ya. Udah semua dikasih salep ya. Yang besar udah ditutup. Nanti kalau udah selesai, ambil obatnya dia petik ya. Ya, yang itu ya. Ini udah diobatin aja tadi kan? Udah dioles. Dioles Kalau aja. ditutup bisa ditutup. Karena Terus nggak ada. terlalu besar dan tak dalam ya. Jadi kejadiannya itu sudah Sabtu kemarin ya teman-teman, karena Pak Su itu sebenarnya ada acara dari PMB di Asrama Haji Kota Batam. Nah, dia tuh mengarah akan pulang untuk menghadiri acara Walimatul Urs atau resepsi pernikahan, dan dia itu akan mengisi acara di situ. Jadi dia mau pulang. Ternyata di perjalanan itu pas di Simpang Gelail, setelah Simpang Gelail arah ke sini di seberangnya RS Gria Medika itu dia ditabrak oleh sebuah pickup yang dikendarai oleh seorang bapak-bapak yang bawa suami, istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian setelah ditabrak itu, pas saat dia ditabrak dan baru selesai, sedang ditabrak dan masih duduk di perjalanan gitu, tiba-tiba si kakak tuh nelpon, kata Allah. Nah, ini obat untuk antibiotiknya. Dia 2 kali sehari. Nah, ini untuk nyeri 3 kali sehari 1 tablet. Dan ini untuk nah, ini lebamnya, yang ini untuk lukanya. Ya. Ini obat lukanya yang ini. Ya, sampean itu motor kemana aja kalau di Iya, terserah di abangnya motornya aja. Kalau bapak biar dijemput aja sama adik. Ini nelpon anak-anak Oh, di. enggak apa-apa. Motornya aja kalau abang mau antarin ke yang dekat-dekat aja lah, terserah di mana. Oh, gitu. Atau enggak nanti saya balikin istri anak saya dulu sama untuk Iya, boleh. nanti bisa ambil. Iya, urus aja anaknya dulu. Cici masih di situ kan? Iya, masih di situ. Sama bapak itu. Nanti tolong WA aja. Tadi ada nomor saya kan, Pak? Ada. Mungkin Udah nanti- dimasuk situ. Udah disimpan Bapak mungkin. Ada telepon. Atau enggak? Ibu mau Jadi penanganan dari dokter UGD itu sudah selesai ya teman-teman. Obatnya juga sudah diambilin sama yang nabrak. Dan tadinya saya itu sudah ke dokternya nanya apakah ini bisa diganti dengan BPJS aja. Ternyata menurut dokter tidak bisa. Ya udah, akhirnya yang nabrak itu mau bertanggung jawab, juga termasuk ngebenerin motornya gitu ya. Tadinya dia mau ngantar kita pulang, tapi saya bilang nggak usah mas, kasihan juga karena dia juga mau jemput anaknya sekolah. Akhirnya saya memutuskan untuk dijemput oleh adik ipar saya aja. Ya udah, dia kami persilakan pulang duluan gitu ya, dan kita dijemput adik ipar saya. Nah, kejadiannya itu teman-teman pas banget saat kejadian tuh si kakak tuh ternyata tiba-tiba nelpon ayahnya. Biasalah ya, kalau si kakak tuh nelpon ayah selalu bilang, atau nelpon mamanya selalu bilang, ayah di mana atau mama di mana. Nah, selalu gitu tanyanya, nadanya itu. Pas dia telepon gitu, ayahnya angkat pas saat dia lagi di tengah jalan di aspal sedang duduk jatuh kena tabrak gitu katanya kan. Akhirnya si kakak tuh dan nangis-nangis nelpon saya. Saya kirain ayahnya yang sudah ngasih tahu dia, ternyata dia yang nelpon ayahnya, dan saya memang dikasih tahu suami saat dia sudah di rumah sakit. Nah, si masnya itu berkali-kali balik lagi mohon maaf, dan itu ya teman-teman, ya namanya juga musibah, nggak ada yang menyangka hal ini bakalan terjadi. Kita sudah layakan ikhlas aja. Tuh anak saya ditabrak itu, yang nabrak tuh langsung bilang, pokoknya kalau ibu mau diantar saya antar katanya, tapi untuk bantu ibu untuk bayar ini dan itu saya nggak punya uang bu. Ya udah, kita juga akhirnya yang bayar sendiri, tapi yang ini dia mau bayarin ya. Saudara, kita ucapkan aja semoga kebaikannya
menjadi sebuah balasan kebaikan juga buat beliau ya. Sekali lagi kita juga mohon maaf banget, kejadian ini tentu saja tidak ada yang diinginkan dan tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi. Menurut petugas di rumah sakit yang rawat itu, hari ini tuh suami saya itu yang ketiga yang ditabrak dan kecelakaan di situ di waktu yang hampir bersamaan. Jadi dia itu hari ini tuh di jam 11-an lewat itu dia yang ketiga teman-teman yang udah dibawa pas di tempat yang sama. Ya itulah yang namanya musibah. Ini kita sudah nunggu di luar sambil nunggu surat MC-nya. Kita nunggu adik saya jemput, akhirnya tuh adik saya udah datang, ya udah kita pulang. Dan ini tuh keesokan harinya sesuai petunjuk dokter ini dibersihkan, dibuka ya teman-teman, terus dibuka, habis itu kita lap-lap air hangat gitu. Nah untuk dibersihkan dikasih obatnya kembali. Nah di sini tuh pas lepas ini tuh sakit banget tuh kayaknya teman-teman, suami saya sampai meringis-ringis gitu ya, kesakitan saat saya lepasin. Sekali lagi dimanapun teman-teman berada, terima kasih sudah nonton video ini sampai di sini. Ini hanyalah sebagai kenangan atau momen yang mungkin tidak menyenangkan, tapi ya begitulah namanya hidup, itu pasti ada susah, senang, bahagia, suka duka itu silih berganti dalam kehidupan kita. Tetaplah bersabar menghadapi kenyataan, tetaplah bersabar dengan apapun yang kita terima. Mohon doanya semoga cepat sembuh dan tidak ada efek samping setelah ini. Ini tuh saat dibersihkan sakit banget ya teman-teman, luka dikit aja sakit banget, apalagi ini lukanya lututnya itu kiri kanan teman-teman, belum lagi yang di tangan, di jarinya, terus di bagian kaki bawah, di pangkal paha, terus di sikunya juga ada, nah sedikit di pelipis atau bagian muka depan itu ya, di atas alis itu ya teman-teman, itu tuh perih banget katanya. Sekali lagi semoga cepat sembuh. Dan ini tuh setelah diolesin suami saya tuh merasa agak pusing dan akhirnya harus duduk di bawah. Terima kasih sudah mengikuti kami, mohon doanya semoga cepat sembuh dan wassalamualaikum. Kunjungan dari teman sejawat dari penyuluh Kementerian Agama Kota Batam. Jadi saat masuk kecelakaan hari Sabtu, nah teman-temannya itu hari Seninnya itu ternyata pada datang teman-teman pagi-pagi itu. Dan saya di rumah sakit juga harus ke rumah sakit karena memang kondisi saya juga belum sehat waktu itu. Saya pulang dari rumah sakit, sampai di rumah masih sempat ketemu dan pas banget itu lagi baca doa. Kebersamaan dan mungkin juga kita perlu mohon maaf nih dari segi apa ada persiapan juga. Kan udah siap gue, tinggal menunggu dia aja. Ikut saya juga. Ada tanda. Nanti saya akan foto dulu. Ya, Ada mikir orang. mau ke sana ya. Oh ya, nanti sini. Itu ya. Sini. Biar lama kau. udah Berapa miliar? Nah, 1, 2, 3. Jadi Pak Deden ngisi di mana? hati-hati jalan Motor nanti Iya ya Allah. Pas beliau-beliau pada datang itu, saya juga harus ke rumah sakit karena harus cek yang bedah operasi kecil kemarin yang di punggung itu teman-teman. Jadi saya harus ke dokter bedah dan ternyata dokter bedahnya itu cuma ganti penutup perbannya, jadi belum jadi dibuka jahitannya. Dan ini tuh sorenya juga saya kedatangan dari paket yang saya kirim. Ya udahlah, jadi videonya sekalian aja saya hubungkan ya teman-teman, karena bareng satu hari itu. Ini adalah paket tisu untuk mana bucket
Iya, sebetulnya saya bikin buket, jadi saya harus pesan semua barang yang ingin saya beli untuk kebutuhan buket saya. Salah satunya adalah tisu ini, karena tisu ini juga berfungsi untuk mempercantik buket. Jadi saya pesan online teman-teman. Buat teman-teman yang pengen ikut beli juga, ya pasti ada di bio saya ya. Karena ini memang adalah usaha baru buat saya ya, ya maksudnya saya mau coba bikin buket ya teman-teman, karena memang saya tuh suka banget sama keterampilan ya, sama yang merangkai bunga, bikin buket itu tuh kesukaan saya dari dulu. Segala bentuk kerajinan tangan saya tuh suka sebenarnya, cuma tidak terrealisasi dengan baik. Mungkin ya kan? Nah, kali ini saya akan mencoba peruntungan saya keinian saya dalam membuat buket. Jadi buat teman-teman yang butuh buket jangan jauh-jauh, datang aja ke Mana Buket. Iya, di rumah saya ya teman-teman. Terima kasih.